pagi semuanya, kembali lagi di pembelajaran matematika. Jadi kali ini kita akan membahas latihan soal untuk persiapan kalian menuju ujian sekolah. Jadi video ini akan saya buat 10 nomor 10 nomor. Nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan, kalian bisa tuliskan di Google Classroom dan nanti akan kita diskusikan bersama. Bentuk sederhana dari 4 akar 3 plus 3 akar 12 min akar 27. Nah, kita akan samakan yang ada di dalam akar. Karena yang ada di dalam akar ini berbeda, kita sederhanakan dulu satu-satu. Kita jadikan semua yang ada di dalam akar ini menjadi akar 3. 4 akar 3 ditambah 3 akar 12 dikurangi akar 27. 4 akar 3 tetap menjadi 4 akar 3 ditambah 3 akar 12-nya kita pecah. 12 ini jadi 4 kali 3 dikurangi akar 27 jadi 9 kali 3. Nah, masing-masing yang ada di dalam akar ini masih ada yang bisa ditarik akarnya. Ada 4 dan di sini ada 9. 4 akar 3 ditambah 3 kali akar dari 4 berapa? 2. Akar 3-nya biarkan masih tetap di dalam akar. Kemudian yang belakang akar 9. Berapa akar 9? Akar 9 adalah 3 yang ada di dalam akar, kita biarkan. Nah, kita hitung dulu. 4 akar 3 ditambah 6 akar 3 dikurangi 3 akar 3. Yang ada di dalam akar ini biarkan di dalam akar. Karena sama-sama akar 3, berarti yang depan ini bisa langsung kita jumlahkan dan kita kurangkan jadi 1. 4 ditambah 6 dikurangi 3. Baru akar 3-nya hanya kita tuliskan satu saja di paling belakang. 4 ditambah 6 10 dikurangi 3 hasilnya adalah 7. Nah, di belakangnya masih ada akar 3, tinggal kita tuliskan kembali akar 3 sehingga hasilnya adalah 7 akar 3. Nomor 2, diketahui 2 log 5 sama dengan P. Yang ditanyakan adalah nilai dari akar 2 log 625. Kita ubah dulu bentuk akar 2 log 625 menjadi 2 pangkat setengah log 625 kita ubah menjadi 5 pangkat 4. Nah, kita ingat menggunakan sifat-sifat logaritma. Di sini 4 per setengah dikalikan 2 log 5. 2 log 5 bisa kita ganti dengan P. Jadi hasilnya 4 dibagi setengah adalah 8P. Nomor 3, untuk perkalian matriks diketahui matriks P 1 2 3 4 5 6 dan matriks Q 1 2 3 4 5 6. Hasil dari P dikalikan Q. Nah, untuk perkalian matriks berarti kita kalikan yang baris dulu. Nah, dikalikan dengan yang kolom. Jadi matriks pertama yang di kotak barisnya, matriks kedua yang di kotak kolomnya. Nanti kita kalikan elemen-elemen yang saling berkorespondensi kemudian ditambahkan. Ini langsung saja di sini ya. Nah, 1 kali 1 ditambah 2 kali 3 6 ditambah 3 kali 5 15. Bergeser kita ke kolom yang satunya. 1 kali 2 ditambah 2 kali 4 8 ditambah 3 kali 6 18. Kemudian bawahnya baris yang kedua 4 kali 1 4 ditambah 15 ditambah 30 dan yang terakhir 8 ditambah 20 ditambah 36. Kita tinggal menjumlahkan 1 tambah 6 7 ditambah 7 ditambah 15 hasilnya adalah 22. Kemudian elemen yang kedua 2 tambah 8 10 tambah 18 28. Kemudian elemen yang ketiga 4 tambah 15 19 ditambah 30 49 dan elemen yang terakhir 8 tambah 20 28 ditambah dengan 36 64. Kita cari opsi jawabannya. Berarti yang A. Kemudian untuk soal nomor 4, inverse dari matriks negatif 2 1 3 min 1. Inverse adalah 1 per determinan dari A dikalikan dengan adjoint dari A sama dengan 1 per determinan dihitung dari AD dikurangi BC. Min 2 kali min 1 2 dikurangi 1 kali 3 3 dan adjoint itu merubah tempat A
dan D ditukar, jadi negatif 2 dan negatif 1 ini ditukar, kita tuliskan dulu. Ini jadi negatif 1, di sini jadi negatif 2. Kemudian B dan C tidak perlu kita tukar, tapi kita tambahkan negatif. Negatif 1, negatif 3 sama dengan 1 per 2 dikurangi 3. Min 1 dikalikan min 1, min 1, min 3, min 2. Nah, 1 dibagi min 1 adalah min 1, dan min 1 dikalikan ke tiap-tiap elemen yang ada di dalam matriks, hasilnya adalah 1, 1, 3, 2. Jawabannya adalah yang B. Soal nomor 5, diketahui matriks A 2x plus 1, 6, 5, min 4y, B 3y, 1, 0, 3x, dan C 8, 7, 5, 2. Jika A plus B sama dengan C, yang ditanyakan adalah nilai dari 2x plus 4y adalah, kita tuliskan dulu dari yang diketahui A plus B, berarti kan dari sini 2x plus 1, 6, 5, min 4y ditambahkan dengan 3y, 1, 0, 3x, hasilnya sama dengan matriks C 8, 7, 5, 2. Operasi penjumlahan dan pengurangan matriks itu adalah menjumlahkan ataupun mengurangkan elemen-elemen yang seletak. Jadi di sini 2x plus 1, 2x plus 1 ini seletak dengan 3y seletak dengan 8, sehingga persamaan pertama didapatkan 2x plus 1 plus 3y sama dengan 8. Kita bisa sederhanakan 2x plus 3y sama dengan 7, karena satunya di sini akan pindah ruas. Kita samakan dengan konstanta. 6 plus 1 sama dengan 7, berarti sudah terpenuhi. 5 ditambah 0 sama dengan 5, sudah terpenuhi. Persamaan yang terakhir, min 4y plus 3x sama dengan 2. Dari kedua persamaan ini kita cari nilai x dan nilai y-nya. 2x plus 3y sama dengan 7, 3x min 4y sama dengan 2. Jadi ini x-nya saya taruh di yang paling depan dulu biar sama-sama. Nah, kita samakan, kalikan 3 kalikan 2. 6x plus 9y sama dengan 21, 6x min 8y sama dengan 4, dikurangi 6x dikurangi 6x, 0, 9y dikurangi negatif 8y, 17y sama dengan 21 dikurangi 4, 17, y nya sama dengan 1. Y sama dengan 1, kita cari nilai x nya. Y sama dengan 1, 2x plus 3y sama dengan 7, 2x plus 3 sama dengan 7, 2x sama dengan 4, x sama dengan 2. Diketahui x sama dengan 2, y sama dengan 1, kita masukkan ke nilai yang dicari. 2x plus 4y sama dengan 2 kali 2 ditambah 4 kali 1, 4 plus 4 sama dengan 8. Untuk nomor 6, persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2 lebihnya, atau x1 plus 2 dan x2 plus 2 dari akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat min 8x plus 2 sama dengan 0. Berarti di sini kita cari nilai dari x1 plus x2 dan x1 kali x2. Nilai x1 plus x2 adalah min b per a sama dengan min 8 per 1 sama dengan 8, x1 kali x2, c per a sama dengan 2 per 1 sama dengan 2. Nah, untuk akar-akar persamaan yang baru kita ikuti saja polanya. Karena akarnya 2 lebihnya dari akar sebelumnya, berarti kan x1 plus 2 kita tambahkan dengan x2 plus 2. Kemudian ini bisa kita jabarkan sama dengan x1 plus x2 ditambah, ini kan 2 tambah 2 sama dengan 4, sehingga x1 plus x2 kita gantikan dengan 8 plus 4 sama dengan 12. Nah, kemudian kita cari operasi perkaliannya. Kalau ini sudah operasi penjumlahan, kita cari perkaliannya. x1 plus 2 kali x2 plus 2. Kita kalikan satu-satu. x1 kali x2 plus 2x1 plus 2x2
plus 4 ya, sama dengan X1 kali X2, karena sama-sama punya 2 bisa difaktorkan. 2 kali X1 plus X2 ditambahkan 4. Nah, dari sini tinggal kita ganti dengan angka yang sudah dicari. 2 ditambah 2 kali 8 ditambah 4, 16 tambah 4 tambah 2 jadi 22. Sehingga kita akan dapatkan persamaan baru X kuadrat. Hasil dari penjumlahan ini hasilnya nanti akan berlawanan. Kalau hasilnya positif, nanti kalian tuliskan yang ada di hasil sini adalah negatif. Min 12X tambahkan X. Kemudian hasil dari operasi perkalian kalau di sini tetap, kalau positif tetap positif, kalau negatif tetap negatif. Jadi ini kan 22 plus 22 sama dengan 0. Nah, kita lihat hasilnya adalah yang A. Kita ke nomor 7. Nomor rumah dibentuk dari angka 0 sampai 8 serta terdiri dari 3 digit dengan angka 0 tidak boleh berada pada awal nomor. Banyak rumah dengan nomor ganjil jika angka tidak boleh diulang. Nah, kita siapkan karena terdiri dari 3 digit, kita buat saja di sini ada 3 kotak. Karena ada syarat 0 tidak boleh berada pada awal dan nomor ganjil, berarti kita bisa hitung dari belakang. Ganjil dari angka 0 sampai 8 ada berapa yang ganjil? 1, 2, 3, 4. Berarti sini kita isikan 4. Kemudian syarat yang kedua, 4 kalau sudah dipakai 1 di paling belakang, ini kan akan berkurang 1. Tinggal sisa berapa? Sisa 8. Tapi karena 0 ini tidak boleh ada di depan, berarti 0 juga tidak boleh dituliskan. Tinggal berapa angka? 7. Nah, kalau sudah dipakai 1 lagi angka, ini misalkan saya coret 1 lagi. Sisanya ada berapa? 7. Tinggal kita kalikan 7 kali 7 kali 4. Jawabannya 196. Nomor 8, dalam suatu ruangan rapat terdapat 6 buah kursi berjajar. Banyak cara pengaturan tempat duduk. Nah, ini berarti kita tinggal mengalihkan saja 6 faktorial karena ada 6 buah kursi yang saling berjajar. Ingat, kalau kursi itu melingkar, berarti kita bisa mencari dari n-1 faktorial. Tetapi di sini kursinya adalah berjajar, berarti kita tidak perlu mengurangi 1. 6 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 720. Nomor 9, grafik yang tepat untuk menggambarkan fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat plus 5X min 14 adalah kita cari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita misalkan X-nya sama dengan 0. Kalau X sama dengan 0, Y-nya berapa? X kuadrat plus 5X min 14. Ketika X-nya kita gantikan dengan 0, berarti kan ini 0 plus 0 min 14 sama dengan min 14. Sehingga titik yang pertama akan didapatkan 0, min 14. Titik yang pertama 0, min 14. Kita lihat 0, min 14. Oh, ini betul. 0, min 14 betul. Ini 0,14. Berarti ini sudah jelas salah. Ini sudah jelas salah, ini juga sudah salah. Kemudian kita cari titik potong terhadap sumbu X. Y-nya sama dengan 0. Y sama dengan 0, X kuadrat plus 5X min 14 sama dengan 0. Kita cari menggunakan pemfaktoran. Kita faktorkan, mencari faktor jika dijumlahkan hasilnya 5, jika dikalikan hasilnya negatif 14. Nanti akan didapatkan 2 angka, 2 dan 7. Ini yang positifnya yang mana? Yang positifnya karena yang ada di tengah-tengah ini adalah positif 5, berarti angka yang lebih besar itu kita kasih tanda positif. 7 dikurangi 2 hasilnya 5. 7 dikali negatif 2 hasilnya negatif 14 sama dengan 0. Kita cari masing-masing nilainya. X min 2 sama dengan 0 atau X plus 7 sama dengan 0. X sama dengan 2 atau X sama dengan min 7. Nah, dari dua opsi jawaban di sini yang nilainya 1
akhirnya 2,0 dan min 7,0 adalah yang A. Nomor 10, harga per bungkus lilin A Rp2.000 dan lilin B Rp1.000 jika pedagang hanya mempunyai modal Rp800.000 dan kiosnya hanya mampu menampung 500 bungkus lilin. Maka model matematika dari permasalahan di atas adalah kita buat tabelnya untuk memudahkan. Jadi yang pertama kita tulis lilin, ada A dan ada B. Kemudian ada jenis dan yang diketahui satu lagi harga. Paling bawah kita bisa tuliskan untuk kapasitasnya. Kapasitasnya dituliskan. Lilinnya ada dua jenis, jenis A dan jenis B. Kita misalkan jenisnya ini menjadi X dan Y. Kios hanya mampu menampung 500 bungkus lilin. Berarti kapasitasnya dari lilin X dan lilin Y adalah 500. Kemudian untuk harga lilin A di sini 2.000 dan lilin B 1.000. Untuk modal yang tersedia 800.000. Dari sini bisa langsung kita tuliskan pertidaksamaannya X plus Y kurang dari sama dengan 500 karena hanya mampu menampung. Jadi misalnya ada lilin sejumlah 510, maka tidak akan tertampung. Tetapi kalau misalnya ada lilin 300, maka 300 lilin itu masih mampu ditampung di dalam kios. Kemudian untuk harga juga sama, karena modal yang tersedia adalah 800.000, berarti kalau misalnya belanja habis 720.000 masih boleh. Di sini tandanya juga sama. Ini boleh kita sederhanakan. Karena sama-sama punya 003, kita sederhanakan 2x plus y kurang dari sama dengan 800. Dan jangan lupa kita tambahkan x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0. Nah, kita perhatikan opsi jawabannya adalah yang B. Jadi pembahasan soal nomor 1 sampai nomor 10, kalau masih ada pertanyaan silahkan kita bisa diskusikan di Google Classroom. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.